Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mau datang beribadah kepada Dia. Mewakili rekan-rekan tim pelayan, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan baik, dan biarlah Tuhan terus memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, mau menyembah Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyikan lagu Permata Hatiku dengan segenap hati dan jiwa.
Allah perkataan. Yesus Allah, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami kepada Engkau bahwa Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih kami bersyukur buat janji-Mu. Tetap dengan hidup Yesus Engkaulah perkataan. Yesus Allah, amin. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau mendidik setiap hati umat-Mu. Mereka yang menyerukan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka berkat itu, kemuliaan itu akan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah janji-Mu, dan itu yang kami percaya. Jadikan ku indah, jadikan ku indah, dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah Tuhan, jadikan ku indah, dan semakin indah bagimu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Engkau menghantarkan kami di rumah-Mu untuk mau datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah Putra-Mu yang tunggal, yang telah Engkau utus ke dalam dunia, mati dan bangkit, dan telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami, umat pilihan Allah. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, dan berkarya juga di sepanjang ibadah kami, dari awal sampai akhirnya. Semua kami hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan, seluruh umat Tuhan, biarlah kami berada di dalam urapan dan naungan Roh-Mu yang sama. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Ibadah juga yang berlangsung di tempat lain, Tuhan yang memberkati. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati. Biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap dalam keadaan berdiri Bapak Ibu. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Tuhan baik. Amin. Kita mau menyanyikan lagu ini. Dia sungguh baik. Dia telah mati dan Dia telah bangkit untuk kita semua.
Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan video tim misi GET yang telah pelayanan di Pulau Pelin. Ini juga adalah bukti kasih Allah bagi tim misi GET dan untuk kita semua. Saya persilakan untuk videonya ditampilkan. Semua karena kasih dan pertolongan serta berkat Tuhan bagi khususnya tim misi GET dan untuk gereja kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah pelayanan yang luar biasa bagaimana firman Allah terus diberitakan bagi mereka yang belum diselamatkan. Allah yang luar biasa itu telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Dia disalibkan, bahkan juga mati untuk keselamatan kita. Kita mau menyanyikan lagu ini atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaan. Dia telah ada dari sebelumnya. Amin.
Amin. Yesus kali lagi disiksa dan disalib. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia yang luar biasa, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Betapa mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Engkau naik bagi kami Tuhan, manusia yang berdosa ini, yang seringkali melawan Engkau, memberontak terhadap Engkau. Tetapi di dalam keberdosaan kami, kasih Allah yang luar biasa itu datang ke dalam dunia. Disiksa, mati dan disalibkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur Engkau telah bangkit dan akan datang. Itu janji firman. Dan itu yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami membutuhkan Roh yang kudus dan firman untuk menjamah setiap kami, untuk menuntun setiap kami hidup dalam kekudusan yang diperkenankan oleh Allah. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan lembut, ini doa kami Tuhan. Dengar seruan kami umat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Bawalah diri kami kepada segala kebenaran. Amin Tuhan. Kami
berikan kepada Tuhan. Kami menyanyi di hadapan hadirat Engkau, dan kami menyanyikan tentang Engkau. Engkau permata hati kami. Dunia tidak dapat menggantikan Engkau Tuhan. Dunia dalam bentuk apapun itu, karena Engkau sudah memulihkan hidup kami. Engkau sudah mengangkat kami dari dosa kenajisan kami itu. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, dalam bentuk kerajaan apapun, Engkau lebih berkuasa dari segalanya, Tuhan. Bahkan dari harta kekayaan sebesar apapun yang ada di dunia, Engkau lebih dari segalanya. Karena itu Tuhan tolong, sementara kami masih berjalan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan ini, Tuhan, pegang tangan kami oleh Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah curahkan. Kami sudah melewati peringatan hari Pentakosta, dan kami masuk di dalam langkah-langkah kuasa Pentakosta itu, Tuhan. Mari Tuhan akan terus memimpin kehidupan kami. Berkati semua yang sudah melayani dalam pujian, menyenangkan hati Tuhan, menggairahkan, menyemangati kami kembali, termasuk hamba-Mu ini. Dan kini lebih lanjut kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih kuasa Pentakosta, pengurapan Roh Kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Tunggu pujian-pujian yang sangat menggairahkan kami. Kita sekalian, saya pribadi, saya juga tayangan dari Misi Gate, kebutuhan untuk melayani dengan kesaksian hidup yang nyata bagi mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, permata hati kita, yang memulihkan hidup kita, yang lebih dari segalanya. Mereka memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menginsafkan mereka, untuk menolong mereka, supaya mereka bisa mengerti tujuan hidup mereka di dunia ini. Saya bersama Bapak Kasih Elise II baru pulang dari Denpasar kemarin, dan selama sekian hari itu, dari tanggal 7 sampai tanggal 10, maka Sinode GPT mengadakan rapat kerja nasional, dan di situ departemen-departemen diperkenalkan, dan salah satu departemen adalah departemen misi. Ini sangat penting sekali. Gereja Tuhan sudah ditolong, hamba-hamba Tuhan sudah diberkati, pelayanan-pelayanan sudah berada di dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, tapi misi yang menyaksikan tentang Yesus itu perlu dilanjutkan. Termasuk juga saat ini, maka kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema saksikan kebangkitan Yesus yang menggenapi kitab suci. Saksikan kebangkitan Yesus yang menggenapi kitab suci. Kesaksian-kesaksian misi kita, departemen misi yang ada di Sinode, menyaksikan Yesus berdasarkan kitab suci. Karena ini yang menjadi dasar bagi kita, untuk kita bisa memahami siapa Yesus yang kita saksikan. Dia sudah mati, dia bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, dan sekarang kita
dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang diberikannya tinggal di dalam hati kita selama umur hidup kita. Yang apapun yang terjadi pada hidup kita ini, saya selalu mengatakan ketika kemudian mendoakan seorang yang sakit, berbaring sakit, bahkan yang berada di ICU sekalipun, saya selalu katakan, dia adalah orang percaya, tubuhnya seperti ini, tetapi dalam keadaan seperti ini dia adalah bait Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan dia. Mari kita akan merenungkan, saksikan kebangkitan Yesus yang menggenapi kitab suci ini pada bagian yang pertama, pada bagian yang kedua, pada minggu depan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Apa saja yang bisa kita saksikan tentang kebangkitan Yesus yang menggenapi kitab suci? Kalau kita sempat menerima ini, mengambil ini, baca ini. Nah, di sini kita bisa memahami firman Tuhan minggu yang lalu dan bagaimana kemudian kaitannya dengan firman Tuhan pada minggu pagi saat ini. Apa saja yang bisa kita saksikan tentang Yesus, kebangkitan Yesus yang menggenapi kitab suci? Yang pertama, Yesus yang melebihi para nabi manapun. Nyanyi yang sungguh meneguhkan firman Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan. Kau telah ada sebelumnya, melebihi para nabi manapun juga. Jadi apa yang harus kita saksikan? Yesus yang bangkit itu, Yesus yang melebihi para nabi manapun, nabi siapapun juga. Itu dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Tolong dibaca ayat 13 sampai 17 lebih dahulu. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terima kasih. Apakah yang kamu percakapkan? Apakah yang harusnya dipercakapkan di antara orang percaya? Apakah yang harusnya kita percakapkan sebagai anggota jemaat GPT Kristus Ajaib Johor 47? Apa yang kita percakapkan? Kenyataannya yang dipercakapkan oleh mereka dengan muka muram, ini jelas percakapan yang bukan meningkatkan iman. Ini bukan percakapan yang kemudian menimbulkan gairah untuk bersaksi. Ini percakapan yang kemudian memadamkan iman. Ini percakapan yang melemahkan iman, yang otomatis melemahkan gairah untuk bersaksi. Jadi kalau kita bercakap-cakap, mari kita dengan wajah yang berseri-seri. Sebab apa? Puji-pujian sudah sangat jelas. Kita sudah merayakan Pentakosta, maka harusnya ketika kita berjumpa seorang dengan yang lain, walaupun pakai masker, mungkin tidak bisa lihat senyumnya, tetapi dari mimik wajah kita, dari mata kita bisa terlihat kita tersenyum atau kita muram.
seperti ini. Apa yang kita percakapkan satu dengan yang lain? Mari kita mulai belajar, terus menerus berlatih untuk dengan berseri-seri apa yang kita percakapkan saling menguatkan satu sama lain. Amin. Saling meneguhkan iman kita. Mengapa? Yesus sudah bangkit. Tapi bersyukur jika di tengah-tengah wajah yang muram. Mungkin di sini bisa saja wajah kita berseri-seri, tetapi sebetulnya hatinya sakitnya di sini. Tapi Tuhan hadir, firman Allah hadir tepat pada waktu. Pagi ini firman Allah hadir di sini, di Lembah Putro, di gereja-gereja tetangga. Untuk apa? Untuk mengubah, memulihkan hati, sehingga muncul di wajah berseri-seri dan perkataan-perkataan yang saling menguatkan iman seorang dengan yang lain. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting. Perhatikan bahwa Yesus ini punya cara untuk memulihkan, untuk membuat wajah yang muram itu berseri. Caranya adalah Yesus tidak langsung memperkenalkan diri. Dikatakan di situ ada sesuatu yang menghalangi mata mereka di ayat 16 sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi kemudian Yesus memborbardir mereka. Yesus terus menerus meyakinkan mereka dari kitab suci tentang dirinya. Apa artinya bagi kita? Yesus rindu supaya kita semua mengenal kitab suci, bukan karena kita melihat siapa yang berkorban, bukan karena kita mengidolakan hamba Tuhan tertentu, tetapi karena kita mengidolakan firman Allah seutuhnya dari Kejadian sampai kitab Wahyu yang sudah lengkap sekarang ini. Dan dari dalamnya kita boleh mengenal siapa Yesus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kapan? Kapan? Yang kita sudah nyanyikan ini tadi. Setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Setiap hari. Mengapa? Supaya kita dibawa kepada segala kebenaran. Kadang-kadang kita menyanyikan lagu ini karena terbawa. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita menyanyikan bukan kepada segala kebenaran, tetapi kepada segala jalan kebenaran. Sebetulnya yang benar, karena lagu ini diubah oleh Bapak Pendeta J.E. Awandatu yang sudah almarhum dipanggil Tuhan, ya pengubah lagu-lagu rohani yang sangat luar biasa. Liriknya adalah bawalah diriku kepada segala kebenaran, seperti yang tertulis di sini. Segala kebenaran, seluruh kebenaran, dan kemampuannya kuasa Pentakosta, Roh Kudus, bukan dari karena kita sekolah, bukan dari karena kita belajar banyak, bukan karena kita ini orang kaya, bukan karena kita ini pejabat, bukan karena kita apapun juga yang menjadi latar belakang itu kita. Roh Kudus, kuasa Pentakosta itu
yang akan menyatakan siapa Yesus secara utuh, Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kita nyanyikan, Dia mati bagi kita, Mesias yang mati bagi kita, tapi Mesias yang bangkit bagi kita. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari kita berseri-seri. Coba kita saling menoleh satu sama lain dengan sebelahnya, dengan wajah yang berseri. Jangan dibuka maskernya. Saya dapat peringatan dari Satgas Kesehatan waktu masih ada di Denpasar ini. Pak Yusak, prokes tetap harus dijalankan dari Pak Dr. Awiono. Prokes harus dijalankan sebab ini rasanya meningkat lagi nih. Oke, saya bilang. Coba tolek, tapi wajahnya nyatakan berseri. Berseri wajahnya. Ya kan? Berseri. Kalau matanya masih besar gini belum tentu berseri, bisa marah. Jadi kalau matanya sudah seperti ini, berseri. Itulah. Kuasa Pentakosta harus membuat kita berseri-seri. Nah ini dia. Arti masalahnya adalah di sini ternyata kebutaan rohani dan Tuhan hadir. Firman Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Sehingga kita ketika membaca Alkitab kita bisa paham. Kita bisa mengerti. Bukan karena khotbah pendeta, sekali lagi, bukan karena siapapun, tetapi karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Coba dibaca ayat 18 dan 19. Sebab kalau tidak, ini yang jadi masalah. Ayat 18-19. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Membaca kitab suci, kalau tidak ditolong Roh Kudus, mata rohani ini menjadi buta, maka kita hanya bisa mengenal Yesus sebatas nabi. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi di dunia. Ada banyak nabi-nabi di dalam Alkitab. Ini nabi yang benar. Nabi di dalam Alkitab. Zaman akhir juga ada banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai Mesias. Tetapi dia palsu. Dia nabi palsu, Mesias palsu. Oh, saya tidak. Saya Yesus yang nomor 1. Oke. Mari kita akan membuktikan. Ayat ini mengatakan apa? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjutkan ayat 21. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Terima kasih. Yang diharapkan adalah pembebasan secara jasmani.
pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari penyakit-penyakit. Pembebasan apa saja? Pembebasan dari permasalahan-permasalahan hidup. Kalau kita mengenal Yesus hanya sebatas nabi, buktinya adalah pengharapan kita hanyalah sampai kepada hal-hal yang jasmani. Iman kita hanya ditujukan kepada hal-hal yang jasmani. Seperti dua murid ini, juga seperti murid-murid yang lain. Itu bukti. Kalau dalam setiap ibadah kita selalu datang, hadir, dan kemudian mengharapkan firman Tuhan yang saya dengar, Tuhan tolong, saya dalam masalah ini Tuhan. Firman itu Engkau nyatakan Tuhan. Saya mau mendengar firman Tuhan yang menyatakan jalan keluar permasalahan hidup saya. Itu menjadi bukti tanpa sadar bahwa kita hanya memandang Yesus sebatas nabi. Padahal ini adalah Yesus yang kita nyanyikan itu. Dia sungguh baik. Apanya yang baik? Nabi-nabi baik. Banyak nabi yang baik. Yang tidak usah nabi pun banyak yang baik. Banyak orang baik. Banyak. Panitia-panitia di Denpasar bekerja sangat luar biasa. Mereka baik-baik. Mereka sangat baik. Pulang dari sana, ya kan, kita ditraktir. Waduh, sebelumnya itu sudah ada yang di WA group itu sudah mengatakan, wah, kita mesti babi guling di sana. Tapi kemudian dijawab, maaf, ini hari raya Galungan, semua babi guling tutup. Wah, kecewa sekali. Dan betul-betul tutup. Tapi di hari terakhir itu, wah, saya bersama beberapa orang kita makan babi guling. Waduh, luar biasa. Ternyata ada yang buka. Ada banyak orang yang baik. Kita dilayani dengan baik, kita diantar dengan baik, kita dijamu dengan baik, semuanya. Tetapi sebatas kebaikan jasmani saja. Jadi kalau kita menyanyi ini, kita menyanyi soal hal jasmani atau soal kekekalan, keselamatan dari dosa. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Penyelamat dari apa? Dosa. Itu persoalan yang paling utama, yang paling penting bagi kehidupan manusia. Semua nabi, siapapun nabi yang ada di dunia ini adalah nabi yang dilahirkan dari rahim manusia berdosa. Mazmur mengatakan, dalam kandungan dosa aku ini dilahirkan. Tidak ada siapapun manusia, tidak ada yang baik, kata firman Tuhan. Karena semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada nabi yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi Yesus yang kita nyanyikan lebih dari segalanya, atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, termasuk jalan hidup dari para nabi dan orang-orang yang kita anggap bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita. Kau telah ada sebelumnya. Ini perbedaan Yesus dengan nabi-nabi. Ini tidak bisa dilihat oleh dua murid ini. Yesus telah ada sebelumnya.
Dia berkuasa atas semuanya karena dialah yang menciptakan semua yang ada. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia anak Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia, mati karena dosa-dosa pelanggaran kita, bangkit untuk pembenaran kita. Tidak ada nabi yang bisa membenarkan hidup manusia, hanya Yesus saja. Tuhan hadir di tengah-tengah kebutuhan rohani. Mari kita baca ayat 22 sampai 25. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini dia. Dalam ibadah minggu yang lalu kita baca di sini sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Muda Edi Sugianto, sudah dijelaskan bukti-bukti nyata kebangkitan Yesus itu. Tetapi bukti-bukti yang nyata itu pun masih tidak mampu untuk mencelekkan mata rohani, masih tidak mampu untuk mengubah hati yang bodoh itu menjadi hati yang berhikmat untuk bisa menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus hadir, firman Allah hadir dalam setiap ibadah kita. Kita bersyukur kita sudah bisa mengadakan ibadah tatap muka, walaupun masih dengan prokes yang ketat seperti ini. Kita bersyukur. Karena apa? Kebodohan rohani saya dan kita sekalian mau disembuhkan oleh Tuhan. Untuk dari kitab suci saja kita perlu mengenal Yesus itu. Banyak hal. Satu contoh, ini selalu saya ulang-ulang soal vaksin. Dihubung-hubungkan dengan chip antikris. Mengapa? Tidak bisa mengaitkan apa yang terjadi dengan apa yang tertulis. Simpel saja sebetulnya. Apa yang tertulis soal chip, soal tanda antikris? Di mana tanda antikris ditempatkan? Di lengan kiri atau lengan kanan? Ada yang baca Wahyu 13. Di mana? Lengan kanan atau lengan kiri? Lengan kanan. Dan kita divaksin di lengan. Siapa yang divaksin di lengan kiri? Angkat tangan. Loh, gak ada. Loh, belum divaksin semua. Siapa yang divaksin di lengan kanan? Itu salah satu contoh kebodohan rohani. Tidak bisa menghubungkan. Ikut kata orang. Ikut kata orang yang mengatakan dirinya nabi, hamba Tuhan, tokoh hebat dan sebagainya. Anak sekolah aja ngerti. Saya kira anaknya Pak Kasioli aja ngerti mana tangan kanan, mana tangan kiri.
kita bisa tidak mengerti. Oh, bukan kita ya, kita semua sudah divaksin luar biasa. Bukan. Yang di luar sana itu maksud saya. Kok bisa? Tertulis lengan kanan, divaksin lengan kiri, masih ngotot ini chipnya antikris. Gimana? Itu satu contoh aja. Mengapa tidak bisa memahami kitab suci? Tidak mau baca dengan teliti, sehingga tidak mengerti apa sih yang dinyatakan oleh kitab suci. Apalagi mengenal Yesus secara utuh, Dia yang sudah bangkit seperti yang ditunjukkan oleh kitab suci. Kalau hal-hal yang seperti begitu aja tidak bisa memahami, terseret arus orang-orang hamba Tuhan yang top itu yang mengatakan begini begitu. Apalagi tentang Yesus di medsos ya, media sosial. Saya sering kali kebalik medsos ya, media sosial. Di media sosial itu begitu banyak pemberitaan, perdebatan tentang Yesus. Seringkali kita kemudian terpengaruh oleh pendapatnya tokoh gereja A, tokoh gereja B, tokoh gereja C. Tetapi kita tidak mau menyelidiki kitab suci ini. Kita membiarkan diri kita ini bodoh secara rohani. Ayo mulai sekarang mari. Kuasa Pentakosta sudah diberikan, Roh Kudus sudah diberikan. Ayo mulai sekarang kita baca Alkitab ini secara utuh dan mengenal dari dalam Alkitab, dari dalam kitab suci, Yesus kita yang sudah bangkit. Sehingga kita menyaksikan Dia bahwa Dia lebih dari nabi manapun juga. Yang Allah yang berkuasa. Yang kedua adalah Yesus yang menyatakan diri secara pribadi. Di halaman Warta Mingguan hari ini, di halaman 11, itu ada sebuah kalimat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Edi Sugianto. Kalimat itu dicetak tebal, di bold. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat kita makin percaya kepadanya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat kita makin percaya kepadanya. Ini poin yang kedua. Yesus yang menyatakan diri secara pribadi. Kita saksikan pengalaman pribadi kita dengan Yesus yang menyatakan diri secara pribadi kepada kita masing-masing. Ada lagu-lagu yang sifatnya umum, tapi bersyukur jika lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini sifatnya pribadi, karena semuanya pakai kata ganti orang pertama. Ku dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Yesus, engkaulah permata hatiku. Ini pribadi. Kita nyanyi bersama-sama, tapi kita nyanyi secara pribadi. Kita nyanyikan tentang Dia. Kita nyanyi di hadapan Dia. Kita menyanyi secara pribadi. Dunia tak dapat menggantikan. Lalu mari kita mau mengalami Yesus secara pribadi. Ayat 28 dan 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Terima kasih. Ada kata mendesak di sini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mendesak ini mempunyai arti meminta dengan sangat, memaksa untuk segera dilakukan. Dulu dua orang murid ini mendesak Yesus, yang pada akhirnya kita tahu mata mereka terbuka sehingga terjadi perjumpaan pribadi. Mereka yang tadinya kemudian tidak mengenal, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ketika mereka kemudian mendesak Yesus untuk tinggal, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus secara pribadi. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap kita ini juga mendesak untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Kita datang ke sini, apakah kita mendesak seperti orang mendesakkan diri? Untuk saya mau beribadah, saya persiapan ibadah, mandi dan sebagainya. Kita mendesakkan diri untuk beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kemudian kita diberkati oleh firman Tuhan, kita mendesakkan diri supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar itu berkarya lebih lanjut dalam hidup kita, sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan firman Tuhan yang kita dengar. Apakah sesudah kita menikmati berkat firman Tuhan, kita mendesakkan diri untuk kita merenungi firman Tuhan itu? Kita mendesakkan diri untuk kita kemudian bercakap-cakap tentang firman Tuhan itu dalam hidup nikah kita, suami istri. Tidak lagi wajah muram. Wah, Pak, saya diberkati dengan firman, bersaksi. Apakah kita kemudian mendesakkan diri untuk mempercakapkan firman Tuhan itu di antara anggota kelompok komsel kita? Terjadi interaksi yang begitu luar biasa. Mendesak karena hari sudah mulai malam. Mendesak untuk merenungkan firman, memahami firman, memahami firman, sehingga bisa mengaplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita punya pengalaman dari hari ke hari dengan firman Tuhan itu, karena waktunya memang sudah mendesak. Dunia ini sudah menjelang malam. Saatnya kita tidak lagi bisa bermain-main dengan firman Tuhan. Sangat bagus untuk datang dalam ibadah ini, tetapi Tuhan mau supaya ibadah kita ini tuntas dengan mendesakkan diri, menyelidiki firman Tuhan. Murid-murid makan roti, ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka,
dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terima kasih. Memecah-mecahkan roti seringkali dikaitkan dengan perjamuan Tuhan. Tapi kalau kita menyelidiki, Paskah itu terjadi sebelum ini, dan setelah Paskah ada 7 hari yang disebut dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini peristiwa ini terjadi pada masa-masa itu. Hari Raya Roti Tidak Beragi, mereka memecah-mecah roti makan bersama untuk memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Selama mereka diperbudak Mesir, satu hal yang tidak bisa mereka lakukan adalah beribadah kepada Allah. Karena setiap kali Musa menghadap Firaun, Musa mengatakan, biarkan umatku pergi supaya bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Ibadah itu. Dan dalam ibadah di padang gurun ada tabernakel yang dibuat. Allah mau mengenal mereka secara pribadi, dan Allah rindu mereka mengenal Allahnya secara pribadi. Kalaupun kita kemudian akan menikmati perjamuan Tuhan, apakah ini membuat kita mendesakkan diri untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Mereka hanya bisa makan roti tidak berarti. Kita setiap ibadah makan perjamuan Tuhan. Mereka dicelupkan mata. Apakah kita setelah makan ini dicelupkan mata kita, sehingga kita bisa memahami firman Tuhan lebih jauh lagi, mengerjakan hidup kita, mengubahkan karakter kita, dan kita bisa bersaksi tentang pengalaman-pengalaman hidup bahwa Yesus sudah menyatakan diri secara pribadi dalam kehidupan kita. Mari, mulai saat ini, mari di dalam pergumulan saya terus bergumul, juga untuk mendesak. Oh Tuhan tolong, saya mendesak Tuhan. Tuhan tolong, saya mau baca firman-Mu. Janjimu adalah Engkau mau menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kebenaran-kebenaran-Mu untuk memerdekakan. Mohon Tuhan, nyatakan kebenaran yang Engkau berkenan untuk hamba-Mu ketahui, supaya hamba dibebaskan dari keterikatan-keterikatan dosa, dari karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Saya mendesak setiap hari. Itu doa saya. Walaupun doanya sama, tetapi saya bukan mendoakan itu secara hafalan, tetapi dengan keseriusan hati yang mendesak. Oh Tuhan, kalau saya baca ini, menyatakan kebenaran yang memerdekakan, itu jadi Tuhan. Dan biarlah itu juga boleh kita alami. Ayo setiap kali ketika kita disentuh oleh firman Tuhan, biarlah itu menggairahkan kita untuk mendesak supaya firman Tuhan yang menyentuh hati kita bekerja lebih lanjut, bekerja lebih lanjut, bekerja lebih lanjut. Mendesak. Ada yang dengan cara mencatat firman untuk bisa dibaca ulang. Mendesak, membicarakan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan nikah. Mendesak
untuk sharing bersama dalam setiap kesempatan, supaya mata rohani boleh terbuka untuk memiliki pengalaman firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita, sehingga perilaku kita, perkataan kita, sikap kita menjadi saksi yang jelas Yesus sudah bangkit dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Perilaku, perkataan, sikap kita sepenuhnya berdasarkan, sesuai, sepadan dengan firman Allah yang dinyatakan secara pribadi. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Terima kasih. Hati yang berkobar-kobar ketika mendengar firman Allah, lanjutkan, mendesakkan diri, mendesak Tuhan, supaya firman yang mengobarkan hati mengerjakan kita lebih lanjut. Tidak hanya sebatas hati berkobar-kobar, tapi sampai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai firman itu, Yesus yang ada di dalam kitab suci itu, menyatakan diri secara pribadi bagi kita, mengubah kita, memperbaiki hubungan nikah kita, orang tua anak, hubungan sesama, mengubah karakter hidup kita, dan kita akan semakin berkobar-kobar untuk menyaksikan Yesus itu sudah bangkit. Yang ketiga, Yesus memulihkan pengharapan masa depan. Ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Terima kasih. Ini tindakan orang yang pengharapannya dipulihkan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Pengharapan hidup masa depan sampai kepada kekekalan dipulihkan. Ini tindakan orang yang pengharapan masa depan kekalnya dipulihkan. Mereka tidak lagi bodoh karena mengenal Yesus hanya sebatas nabi. Mereka tidak lagi bodoh karena tidak memahami, tidak bisa menghubungkan kitab suci dengan peristiwa yang terjadi. Mereka sudah terbuka mata. Hati mereka berkobar-kobar dan mereka mengalami Yesus secara pribadi. Dan sekarang tindakannya, mereka tidak tinggal saja diam di tempat di Emmaus. Badan misi gate, anggota-anggotanya tidak hanya tinggal diam di Johor Lemah Luto. Mereka pergi. Mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Mereka menyaksikan. Misi gate menyaksikan, dan biarlah kita tergerak oleh kesaksian. Paling tidak kita mendukung dalam doa apa yang mereka lakukan. Kita ikut memikirkan
menyumbangkan pikiran. Tapi ya jangan banyak sumbangan pikiran, ya kan? Ya Pak Ming ya, banyak sumbangan pikiran. Ini ada rencana-rencana yang sudah mereka buat. Sumbangkan pikiran mereka sesuai dengan rencana-rencana yang mereka buat. Doakan, berikan dana seberapa saja. Bukan soal dana besar, dana kecil, tetapi hati yang berkobar-kobar untuk menyaksikan Yesus yang sudah bangkit berdasarkan kitab suci. Berapapun dana yang kita berikan, kesaksian tentang Yesus akan mereka lakukan di mana? Di sini ada mahasiswa-mahasiswa setia. Kita punya setia. Butuh doa, butuh pemikiran-pemikiran, butuh dana. Hati yang berkobar-kobar akan bertindak untuk mendukung mereka dalam pemikiran di dalam kebutuhan yang mereka butuhkan. Hari-hari ini ada hari-hari UAS sudah lewat, UAS ya, belum lewat. Nah, hari-hari skripsi, siapa yang skripsi, ujian skripsi? Saya diminta untuk menguji skripsi hari Senin jam 2. Saya bilang, wah, antara saya pajak karena saya juga menjadi reviewer, dan karena nanti malam juga ada rapat bersama Gembala Penatua dan para pembicara ibadah minggu. Saya bilang, waduh, apa sempat ini? Tapi itu tidak membuka peluang bagi mahasiswa, 2 orang mahasiswa yang akan saya uji itu kemudian, hore, Pak Yusak dan tempat baca skripsi saya. Tapi harus berkobar-kobar. Ya kan? Ujian skripsi itu dengan hati yang berkobar-kobar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dukung mereka. Ada daerah-daerah, ya Pak Janen, waktu Pak Kaseri waktu ditayangkan oleh Litbang itu, Departemen Litbang di bawah koordinasi Bapak Pendeta Daiman Sinaga, ada daerah-daerah di Indonesia yang masih belum dijangkau. Ya, belum ada gereja DPT di sana. Maaf. Itu berarti misi bagi mereka. Misi bagi kita semua. Setidaknya kita doakan dengan hati yang berkobar-kobar, wajah yang muram berkobar-kobar karena perjumpaan dengan Yesus. Ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, ini dia. Ini Simon. Kalau kita baca di Injil Lukas, di pasal-pasal awal ada 2 murid yang namanya Simon. Tapi di sini jelas menunjuk kepada Simon Petrus. Ia dipulihkan dari keraguan. Petrus ikut dengar kesaksian dari perempuan-perempuan itu. Petrus kemudian bangkit ke kubur, tetapi pulang hatinya tidak berkobar-kobar. Hatinya bertanya-tanya apa yang terjadi itu. Coba ayat 12, Lukas 24 ayat 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyemuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya,
apa yang kiranya telah terjadi. Apa yang terjadi? Jangan di dalam ibadah ketika kita melihat teman kita bernyanyi luar biasa, ikut angkat tangan, ikut bertepuk tangan, kemudian kita, apa sih yang terjadi? Mari kita ikut larut, karena kita tidak lagi bodoh secara rohani, kita tidak lagi buta, tapi kita mau mendesak diri untuk ikut serta menikmati ibadah, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita bertindak untuk menyaksikan apa yang kita alami oleh sebab dikerjakan oleh Yesus yang sudah bangkit. Petrus dipulihkan dari keraguan-raguannya. Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di dalam jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Terima kasih. Kalau kesaksian dari dua murid ini ditulis oleh Lukas, maka Lukas sebelum menulis mengadakan penyelidikan. Itu kita bisa baca di Lukas pasal yang ke-1. Dia meneliti dengan serius sekali. Dia meneliti, mungkin dia mau wawancara murid-murid yang lain. Dan kemudian Lukas menuliskan ini. Mengapa kemudian Injil Lukas bisa ditulis 24 pasal? Karena kesaksian dari para murid, dari para saksi mata bahwa Yesus sudah bangkit berdasarkan kitab suci tidak bisa dikunjungi. Ada begitu banyak hati yang berkobar-kobar untuk ketika Lukas mau meneliti, ya Pak Lukas, saya Pak Lukas. Luar biasa sekali. Dan Lukas kemudian mencatat kesaksian dengan hati yang berkobar-kobar. Catat. Menjadi Injil Lukas. Dicatat lagi menjadi kisah para rasul. Tidak semua murid memang menulis, tetapi mereka yang menulis tentang kehidupan Yesus. Apa yang dia kerjakan membuktikan Yesus di atas para nabi. Apa yang Yesus kerjakan membuktikan dia mati mengampuni dosa, melepaskan dari dosa, dia bangkit, membenarkan, memulihkan, dan menyediakan kepada kita masa depan kekal yang penuh harapan. Tulisan-tulisan itu digabung, disalin, digabung oleh para bapak-bapak gereja sehingga menjadi perjanjian baru. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani diterjemahkan oleh para tokoh-tokoh gereja, orang-orang yang berkobar-kobar, orang-orang yang bergairah, supaya misi Yesus yang sudah bangkit itu tersebar di seluruh bumi. Terjemahnya sampai kepada kita. Mari kita menghargai, mari kita membaca dengan mendesak dan hati yang berkobar-kobar, supaya kita juga punya pengharapan dan kita tidak pernah meragukan Yesus sudah bangkit. Kita saksikan Dia bangkit, Dia menang, Dia membawa kita, hidup kita, apapun yang terjadi di dunia ini, yang kita alami, kelak akan bersama Dia
di dalam kekekalan. Yesus yang bangkit itu memulihkan pengharapan masa depan kita. Baca kitab suci seutuhnya. Dua murid dan para murid di masa itu hanya punya perjanjian lama. Dan Yesus hadir menjelaskan berdasarkan perjanjian lama. Kita punya kesaksian murid yang berkobar-kobar itu. Bukan sekedar perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Mari kita baca dengan hati yang berkobar-kobar. Dan kita punya kepastian hidup kita ini bukan hanya di dunia sementara, tapi punya dunia langit bumi baru dalam kekekalan untuk kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, hati berkobar-kobar, dan kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup.
Kita dengarkan firman Tuhan, kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita aminkan dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari yang kita nantikan, hidup kekal bersama. Sebab dia hari esok kita tidak tahu pasti, tetapi ada janji dari firman Tuhan. Maka tanamkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan mengobarkan hati saudara. Menghadapi hari ini sepulang di sini, menghadapi hari esok, hari lusa, adalah hari yang penuh pengharapan. Kita tidak perlu gentar, karena Yesus yang bangkit, yang memegang hari esok. Hidup saudara, siapapun saudara, dalam usia berapapun, hidup saudara berarti bagi sesama untuk menjadi saksinya, berarti bagi Tuhan, karena saudara sudah dipulihkan. Sebab dia nyanyikan secara pribadi.
memuji Engkau. Ya firman yang kami dengar, termasuk hamba-Mu ini, hamba menyampaikan tapi hamba juga mendengar dengan telinga hamba. Hamba mendesak supaya firman yang hamba dengar ini bekerja lebih lanjut, Tuhan. Melepaskan hamba dari segala ikatan-ikatan, perbudakan dosa. Apalagi kami semua hamba-Mu ini baru saja makan roti persekutuan dengan tubuh Tuhan, minum cair persekutuan dengan darah Tuhan, darah perjanjian baru. Tuhan mau tolong, apapun keadaan jemaat-Mu di sini, Engkau tahu satu persatu, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Engkau datang secara pribadi, seperti Engkau datang secara pribadi kepada dua murid itu. Engkau datang Tuhan, Engkau menolong mereka, memulihkan mereka, meyakinkan mereka, dan mereka memiliki kepastian hari esok. Mereka tidak usah gentar untuk hari ini. Siapa tidak gentar untuk hari ini, untuk esok, untuk besok lusa, dan seterusnya. Karena ada pengharapan. Semua yang terjadi dalam dunia ini dalam kendali Engkau, penguasa alam semesta yang telah ada sebelumnya. Sebab semuanya yang terjadi dan tercipta karena Engkau ada dan Engkau hidup sampai selama-lamanya. Hamba berdoa untuk saudara damai. Oh Tuhan, tolong untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan saudara damai dipulihkan. Apapun keadaan, Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kesehatan. Dan Engkau datang secara pribadi itu. Roh-Mu yang tinggal di dalam dia menginsafkan jika ada kesalahan, ada dosa-dosa. Secara pribadi dia mohon ampun kepada Tuhan. Hatinya boleh dikuatkan. Terima kasih kepada Tuhan. Ada banyak hal lain yang mungkin tidak tersampaikan dalam doa ini. Kau tolong mereka yang masih mengalami ikatan-ikatan dosa. Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulihkan, Tuhan menolong semua. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dan kini dengan sukacita, dengan hati berkobar-kobar kami mau mengakhiri ibadah ini. Tapi kami melanjutkan secara pribadi untuk punya pengalaman pribadi lebih lanjut dengan Engkau. Terima kasih. Kau menolong pemerintah kami. Banyak yang belum mengenal Engkau. Banyak wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh saksi-saksi kebangkitan-Mu. Tuhan pakai mereka. Mahasiswa semester akhir setia, ada deskripsi, Tuhan pakai mereka. Juga besok waktu Tuhan pakai. Semester-semester yang lain Tuhan pakai. Akan calon-calon mahasiswa yang akan masuk di setia, Tuhan yang menggerakkan, mengubarkan hati mereka. Nah kami semua berkati anggota misi G, baik yang sudah pergi maupun yang tinggal. Mereka mendoakan teman-teman mereka. Tuhan pakai semua. Tuhan pakai kami semua. Tuhan pakai juga semua anggota majelis besar PTT. Hari ini mereka juga melayani di gereja masing-masing. Tuhan memulihkan kelelahan mereka. Hati mereka berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kita akan terima berkat Tuhan. Berkat yang penuh dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai di dalam kasih-Nya, di
di dalam keselamatannya, di dalam tuntunannya, mulai sekarang hingga Maranatha. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mengucapkan berkat dan kami terima berkat ini di dalam satu nama yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai laki-laki surga yang kami nantikan kedatangan. Nah, setiap saudara yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin. Ada permohonan doa yang masuk untuk saudari Brenda yang sakit di rumah. Untuk hasil USG, semoga hasil pemeriksaan ginjalnya baik-baik. Ini adalah permohonan. Engkau yang berdaulat Tuhan, karena Engkau hidup, Engkau yang mengatasi segala sesuatu. Engkau yang menciptakan tubuh Brenda ini, Engkau yang menciptakan ginjalnya. Tuhan akan mengerjakannya sesuai dengan kedaulatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang menimbulkan keraguan, kecemasan, apa saja yang dapat memerosotkan iman dari Brenda ini, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ginjalnya Engkau pulihkan sesuai dengan kehendak rencanamu, tapi lebih dari itu pakai saudari Brenda untuk menjadi saksi dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.